Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nurdiansyah dengan NIM 2205510103. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul pentingnya komputerisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi manajemen. Oke, yang pertama di sini ada pengertian sistem informasi manajemen dan komputerisasi. Jadi menurut Louden dan Louden mendefinisikan bahwa SIM ini itu sebagai sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian dalam suatu organisasi. Jadi baik reason tersebut itu SIM itu berperan penting dalam aktivitas manajerial. Jadi yang di sini kedua ada komputerisasi itu suatu proses pemanfaatan teknologi komputer untuk mengolah data secara otomatis. Jadi biar pekerjaan itu yang sebelumnya dilakukan secara manual itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat itu dengan komputerisasi. Jadi dalam konteks SIM ini itu komputerisasi menjadi satu sarana yang utama untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Yang kedua, yang selanjutnya di sini ada komputerisasi itu menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut O'Brien dan Maracas pada 2011 itu menyebutkan bahwa komputerisasi itu adalah suatu sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengolah data menjadi informasi yang bernilai bagi untuk pengambilan keputusan. Jadi dengan komputerisasi ini tuh prosesnya itu mulai dari penginputan, pemrosesan, dan penyimpan data itu dapat dilakukan secara lebih sistematis dan efisien. Yang kedua ini menurut Bung Diane dan Evi Indriani itu menyatakan bahwa komputerisasi dalam SIM itu mampu mengurangi kesalahan, meningkatkan keakuratan, serta mempercepat penyajian informasi. Jadi komputerisasi itu jadi unsur yang penting dalam pengembangan dari sistem informasi manajemen yang modern saat ini. Ya. Selanjutnya ada efisiensi dalam sistem informasi manajemen. Jadi efisiensi dalam sistem informasi manajemen itu berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang optimal guna untuk menghasilkan output yang maksimal. Jadi menurut Handoko, efisiensi adalah suatu kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya itu secara minimum untuk menghasilkan hasil yang maksimum. Dari sistem informasi manajemen itu, efisiensi itu akan tercapai apabila sistem itu mampu menyediakan informasi dengan cepat dengan biaya yang relatif rendah. Jadi penerapannya itu komputerisasi itu memungkinkan proses itu pengolahan data itu dapat dilakukan secara otomatis dan terstruktur sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Oke, selanjutnya ada efektivitas dalam sistem informasi manajemen. Jadi efektivitas itu berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu sistem itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi SIM itu dikatakan relatif efektif apabila mampu menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen. Oke, selanjutnya ada pentingnya komputerisasi dalam sistem informasi manajemen. Ya, di sini ada 4. Yang pertama kita mulai dari tuntutan integrasi informasi antar bagian organisasi. Jadi dalam organisasi itu terdapat banyak bagian dan divisi yang saling berkaitan. Jadi komputerisasi itu memungkinkan untuk integrasi itu dapat dilakukan antar beberapa bagian yang terpisah. Jadi dengan sistem yang terintegrasi itu manajemen dapat melihat kondisi organisasi secara menyeluruh. Jadi hal ini itu mendukung bukan secara parsial tapi secara keseluruhan itu dapat dengan komputerisasi itu dapat mendukung sistem manajemen dengan lebih bagus nantinya. Yang kedua ada kebutuhan informasi yang cepat dan tepat. Jadi kebutuhan informasi yang cepat dan tepat itu manajemen itu akan membutuhkan informasi yang secara tepat dan cepat. Jadi dengan adanya komputerisasi ini itu dapat mendukung informasi itu disediakan secara real time. Karena informasi yang secara real time itu dapat mendukung bagaimana pengambilan keputusan itu diambil nantinya. Oke, yang ketiga ada peningkatan volume data organisasi. Jadi
peningkatan volume data organisasi itu jika data itu dikelola secara manual kan lama. Jadi kan di sini lama kelamaan kan datanya banyak gitu kan. Jadi kalau secara manual itu lama. Jadi dengan komputerisasi itu penting karena jumlahnya besar, itu dapat disimpan, diolah secara diakses secara tepat dan sistematis gitu. Jadi adanya peningkatan volume yang besar itu dapat diakali dengan komputerisasi ini. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas dan konsistensi informasi. Jadi komputerisasi itu menggunakan prosedur dan format pengolahan yang bagus kan. Jadi sehingga ya informasi yang dihasilkan itu kan konsisten. Jadi memudahkan manajemen itu dapat melakukan analisis dan evaluasi apa yang kurang, apa yang belum gitu. Oke, selanjutnya ada peran komputerisasi dalam meningkatkan efisiensi dari sistem informasi manajemen itu. Jadi yang pertama ada efisiensi waktu kerja. Jadi efisiensi waktu kerja itu peran dari komputerisasi itu dapat mempercepat pengolahan data yang sebelumnya waktu lama jika dilakukan secara manual gitu. Jadi laporan misalnya itu dihasilkan dalam waktu singkat dengan komputerisasi ini. Jadi yang kedua di sini ada efisiensi tenaga kerja. Jadi dengan adanya sistem yang terkomputerisasi itu pekerjaan rutin dan berulang itu dapat diotomatisasikan. Jadi memungkinkan tenaga kerja itu lebih bisa ditekan gitu. Jadi tidak terlalu membuang-buang tenaga kerja. Jadi yang ketiga itu ada efisiensi biaya operasional. Jadi komputerisasi ini tuh dapat menekan biaya operasional. Jadi seperti biaya yang biasanya kertas atau cetakan itu jadi setelah enggak adanya komputerisasi itu dapat ditekan biaya-biaya yang sebelumnya dilakukan secara manual bisa jadi di komputer aja. Yang ketiga ada mengurangi duplikasi pekerjaan data. Jadi sistem yang komputerisasi itu kan nanti menyimpan. Jadi dalam suatu base data itu dapat disimpan. Jadi tidak usah menduplikasi. Jadi mengulang-ulangi pekerjaan lagi itu nggak usah. Jadi sudah ada catatannya di komputer. Yang selanjutnya ada peran komputerisasi dalam meningkatkan efektivitas dari sistem informasi manajemen. Yang pertama ada relevansi informasi. Jadi komputerisasi itu memungkinkan sistem itu menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen. Jadi informasi yang relevan itu ini akan membantu manajemen itu untuk fokus pada masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi informasi yang relevan itu akan sangat membantu dalam efektivitas di sistem informasi manajemen itu. Jadi yang kedua ada keakuratan dan keandalan informasi. Jadi akuratan dan keandalan informasi dalam sistem informasi manajemen itu, jadi sistem itu terkomputerisasi, jadi itu dapat mengurangi kesalahan catatan misal dan penghitungan ya. Biasanya itu jadi jika manual. Jadi dengan adanya komputerisasi itu bisa lebih akurat dan lebih cepat gitu. Jadi yang ketepatan yang selanjutnya ada ketepatan waktu penyajian informasi. Jadi informasi yang baik itu kan yang tidak hanya akurat tapi juga harus cepat juga. Jadi dengan adanya komputerisasi itu dapat lebih mempersingkat waktu yang dibutuhkan timbang menggunakan manual. Yang keempat di sini ada pendukung pencapaian tujuan. Jadi dengan adanya komputerisasi ini tuh yang tentunya sangat membantu untuk meningkatkan informasi itu lebih akurat, relevan. Jadi itu guna dapat lebih membantulah dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dengan adanya komputerisasi ini tuh dapat meningkatkan efektivitas dalam mendukung atau lebih mempercepat tujuan organisasi itu dapat tercapai. Oke, selanjutnya yang terakhir ada dampak komputerisasi terhadap pengambilan keputusan manajemen. Jadi yang pertama itu ada peningkatan kualitas keputusan. Jadi dengan adanya komputerisasi itu jadikan dampak dalam peningkatan kualitas keputusan itu pengambilan itu. Jadi itu komputerisasi itu akan menyediakan informasi yang lengkap dan terstruktur. Jadi keputusan yang diambil itu tidak hanya asal perkiraan atau apa, tetapi dapat by data yang valid dan dapat dipercaya. Jadi dapat meningkatkan kualitas keputusan itu sendiri. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih objektif. Jadi pengambilan keputusan yang lebih objektif itu misal komputerisasi kan dapat membantu manajemen untuk memberikan
keputusan secara objektif ya, kan biasanya hanya subjektif ya, bukan objektif ya. Jadi didasarkan, jadi kalau objektifnya didasarkan pada analisis, bukan pada intuisi ataupun subjektivitas mata. Jadi dengan adanya komputerisasi itu pengambilan decision making itu lebih objektif ya. Yang ketiga itu ada pengurangan ketidakpastian. Jadi dengan adanya informasi yang valid, yang jelas dan akurat dari adanya komputerisasi ini, manajemen itu dapat mengurangi yang namanya tidak pasti. Jadi dengan dukungan sistem yang terkomputerisasi, manajemen dapat lebih mantap dalam decision makingnya, jadi dalam pengambilan keputusannya itu jadi lebih mantap gitu. Yang keempat terakhir ada meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Jadi dalam sistem terkomputerisasi itu kan dapat memungkinkan informasi itu diperoleh secara tepat dan cepat. Jadi sehingga decision making itu dapat lebih cepat dan akurat. Jadi dengan adanya komputerisasi ini tidak hanya akurat saja, tapi bisa dengan diambil lebih cepat karena sebelumnya sudah ada komputerisasi yang membantu manajemen itu untuk mengambil keputusan itu sendiri. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.